Hai semuanya, ketemu lagi di video saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aturan penentuan bilox. Dalam aturan penentuan bilox nanti ada 8 jenis aturannya. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Jadi, kalau dia dalam bentuk unsur bebas, maka bilangan oksidasinya unsur tersebut adalah 0. Contohnya, Fe, bilangan oksidasinya 0 karena dalam bentuk unsur. H2 juga adalah bentuk unsur, maka bilangan oksidasi H dalam H2 adalah 0 juga. SD8 juga adalah bentuk unsur, maka bilangan oksidasi S di dalam SD8 adalah 0 juga. Aturan kedua, bilangan oksidasi suatu unsur dalam ion tunggal sama dengan muatannya. Bilox golongan 1A kalau dalam bentuk ion tunggal sama dengan +1. Jadi contohnya kalau misalnya Li dalam bentuk ion tunggal, maka dia muatannya pasti +1. Sampai Na juga demikian, Na+, K juga demikian sampai Cs. Tidak ada muatan lain selain +1 untuk golongan 1A ini. Bilox golongan 2A, Be, Mg, Ca, Sr, Ba itu +2. Jadi kalau dalam bentuk ion tunggal, golongan 2A ini atau alkali tanah selalu +2. Contohnya misalnya Mg itu kalau dalam bentuk ion tunggal selalu 2+. Seperti itu. Untuk logam transisi, maka biloxnya itu bisa beragam ya, tergantung jenis logamnya. Contohnya misalnya Fe. Fe di sini punya 2 jenis bilox kalau dia dalam bentuk ion tunggal. Fe itu kita tahu ada yang 2+ dan ada yang 3+. Jadi biloxnya dalam bentuk ion tunggal tergantung nanti yang mana yang dipakai. Demikian juga Cu dan lain-lain. Jadi logam golongan transisi ini juga banyak ya. Jadi dan lain-lain. Ini saya tambahin satu ya. Satu lagi di sini adalah yang Al ya. Al itu selalu +3 dalam bentuk senyawa apapun. Aturan yang ketiga, bilangan oksidasi atom logam dalam senyawa selalu positif. Nah, jadi kita harus mengamati unsur-unsur itu terbagi atas 3 golongan berdasarkan sifat logamnya, ada semi logam dan ada non logam. Tapi kalau kita udah kenal nih unsur ini adalah logam. Kalau logam itu dalam bentuk senyawa, maka biloxnya selalu positif. Contoh, besi itu kita tahu adalah logam. Jadi besi di dalam senyawa apapun selalu dia positif. Nah, tadi kan besi kita udah tahu ada +2, ada +3. Jadi bilox Fe2+, selalu +2 gitu maksudnya. Jadi besi itu karena logam selalu bentuk positif. Nah, Na itu kan juga golongan logam alkali ya. Jadi dia sifatnya logam, maka dia selalu plus. Nah, ini bilox S2- sama dengan -2. Maksudnya di sini adalah S itu kan bukan logam ya. Jadi S atau belerang itu adalah unsur yang bersifat non logam, maka dia tidak selalu positif seperti itu. Jadi S itu tidak selalu positif, jadi bisa negatif dan bisa juga positif. Tapi kalau dia logam udah pasti hanya positif doang kalau dalam senyawa. Yang keempat, bilangan oksidasi H dalam senyawa adalah +1, kecuali dalam hidrida, maka bilangan oksidasi H-nya berubah menjadi -1. Oke, berarti dalam suatu senyawa, H itu punya 2 jenis bilangan oksidasi. Dia bisa +1 dan bisa -1. Nah, kalau -1 tadi di garis bawah di sini adalah dalam senyawa hidrida. Nah, senyawa hidrida di sini dijelaskan adalah senyawa yang terbentuk dari atom H yang berikatan dengan logam. Jadi kalau kita menemukan atom H berikatan dengan logam, maka hanya selalu -1. Jadi contohnya seperti yang di bawah ini yang saya lingkarin. Nah, NaH itu artinya si hidrogen berikatan dengan logam natrium, maka si H pasti -1. Nah, kalau yang di atas, si H itu kan berikatan dengan senyawa yang bukan non-logam, maka si H pasti +1. Seperti itu ya.
Dan ini hanya berlaku untuk senyawa-senyawa yang biner. Biner artinya dua jenis atom. Jadi kalau misalnya kita ketemu yang lebih dari dua jenis atom, maka H umumnya yang dipakai adalah yang +1. Yang kelima, bilangan oksidasi O dalam senyawa adalah -2. Kecuali di dalam peroksida, maka biloks oksigennya -1. Dalam superoksida, biloks oksigennya -0,5. Dalam F2O, biloks O sama dengan +2. Jadi umumnya oksigen itu biloksnya di dalam senyawa adalah -2. Jadi kalau misalnya kita buat contoh ya, kalau misalnya kita buat contoh FeO, maka O di sini -2. Ya, seperti itu. Dan banyak senyawa lainnya. Nah, kecualinya kalau dalam peroksida. Kalau dalam peroksida, maka si O-nya itu -1. Superoksida, maka si O-nya itu -0,5. Kalau dalam F2O, maka si oksigennya +2. Jadi ini pengecualian-pengecualian. Dan harap diperhatikan, peroksida itu biasanya O2 itu berikatan dengan ion-ion tertentu ya. Contohnya bisa Na+ berarti jadi Na2O2 seperti itu ya. Kalau dia berikatan dengan Na+, terus dan lain-lain seperti itu. Jadi Na2O2 juga itu adalah peroksida. Karena peroksida itu adalah ion dari O2 2- seperti itu. Yang ini juga berarti ini O2 -0,5. Tapi ini juga bisa Na, misalnya senyawa NaO2, ini superoksida ya. Aturan ke-6, bilangan oksidasi unsur-unsur golongan 7A dalam senyawa biner logam ya, adalah -1. Nah, biner logam, biner itu artinya adalah berarti senyawa 7A itu langsung dengan logam. Biner logam itu maksudnya adalah senyawa 7A. 7A itu kan mulai dari F, Cl, Br, I. Nah, kalau salah satu dari 7A ini berikatan dengan logam, berikatan langsung dengan logam, maka biloksnya si 7A ini, biloksnya mereka ini, itu sama dengan -1, seperti itu. Nah, contohnya ini, Cl berikatan dengan Ca, berarti CaCl2 kan senyawa yang dibentuk. Maka si Cl itu -1, biloksnya langsung. Nah, si F itu berikatan dengan H, maka si F itu -1. Si Cl dalam NaCl maka -1. Nah, khusus untuk F ya, khusus untuk F ini ada pengecualian. F, kalau F itu dalam senyawa apapun biloksnya selalu -1. Saya ulangi, F dalam senyawa apapun selalu -1. Tapi kalau Cl, Br, I itu biloksnya bisa beragam. Ya, bisa misalnya +1, +3 kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau untuk F dalam senyawa apapun selalu -1. Pengecualian untuk golongan 7A dia. Yang ketujuh, bilangan oksidasi jumlah atom dalam senyawa adalah 0. Ya. Jadi kalau kita menemukan suatu senyawa, misalnya senyawa yang saya tuliskan adalah air atau H2O. Ini kan senyawa nih. Nah, jadi jumlah atom dalam senyawa, bilangan oksidasi jumlah atom, berarti total biloks di dalam senyawa, totalnya sama dengan 0. Maka kalau kita melihat senyawa seperti ini, kita hitung aja jumlah atomnya. Maka 2 dikali biloks bilangan oksidasi H, kan 2 ya, ditambah, kan sigma berarti di total gitu. Nah, jumlah atom oksigennya 1, berarti 1 dikali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Nah, bilangan oksidasi H kan kita tadi sudah ada di aturan yang sebelumnya. Jadi bilangan oksidasi H itu kan +1 ya. 2 dikali +1 ditambah 1 dikali bilangan oksidasi O tadi di sebelumnya kita pelajari -2 ya.
sama dengan 0. 2 dikali plus 1, 2. Ditambah 1 dikali min 2 sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa jumlah total bilangan oksidasi, jumlah atom dalam senyawa adalah 0. Nah, contoh yang lain ini yang di bawah, bilox H3PO4 adalah 0. Dari mana 0 ini? Nah, ini pembuktiannya. 3 dikali bilox H. H itu kan biloxnya kita tahu plus 1. P itu tidak ikut aturan, jadi kita nggak tahu. O itu kan minus 2 ya. Jadi 3 dikali bilox H berarti 3 dikali 1 ya. Ditambah 1 dikali bilox P ditambah 4 dikali bilox O minus 2 sama dengan 0. Nah, berarti ini 3 ditambah bilox P dikurang 8 sama dengan 0. Maka kita tahu di sini bilox P itu sama dengan plus 5. Oke, jadi kita bisa mengetahui bilox suatu unsur dalam senyawa dengan aturan ini. Ya. Ingat aja dalam senyawa total biloxnya sama dengan 0. Nomor 8, bilangan oksidasi jumlah atom dalam ion poliatom adalah sebesar muatannya. Nah, tadi kan ada yang namanya ion tunggal, dan sekarang ada namanya ion poliatom. Nah, kalau ion tunggal berarti ionnya sendiri ya. Kalau ion poliatom berarti ionnya terdiri dari beberapa jenis atom yang membentuk. Nah, kalau ion tunggal kan misalnya Fe3+ ini ion tunggal karena ionnya hanya unsur Fe yang membentuknya. Contoh lagi misalnya H+. Nah, kalau yang negatif misalnya S2-. Nah, dan lain-lain, masih banyak lagi nih ya. Nah, kalau ion poliatom misalnya adalah SO4, 2 negatif. Nah, ini udah tergolong ion poliatom. Kenapa? Karena ada unsur S, belerang, dan unsur oksigen yang membentuk. Berarti lebih dari satu jenis atom yang membentuknya dikatakan ion poliatom. Nah, jadi kalau jumlah bilox ion poliatom itu sama dengan jumlah muatannya. Jadi kalau kita totalkan bilox dari jumlah S, jadi bilox S ditambah oksigen di sini ada 4 dikali bilox oksigen itu sama dengan muatannya. Muatannya berapa? Minus 2. Nah, seperti itu. Nah, O itu kan kita tahu ada aturan biloxnya itu minus 2 ya. Maka S ditambah 4 dikali minus 2 sama dengan minus 2. Maka bilox S di sini sama dengan plus 6 ya. Jadi kita tahu bilox S di sini adalah plus 6. Jadi kita bisa mencari bilangan oksidasi suatu unsur dalam ion poliatom dengan cara seperti ini. Totalnya sama dengan muatannya. Nah, contoh yang lain seperti yang di bawah. Oke, jadi tinggal diselesaikan aja. Kita cari, ini penulisannya harusnya CO32- ya. Mungkin di PowerPoint agak susah buat ini. Ini CO32-, jadi 1 dikali bilox C ditambah, kan di total ya, 3 dikali bilox O sama dengan muatannya minus 2. Maka ini bilox C-nya 1 tambah 3 kali minus 2 sama dengan minus 2. Maka bilox C di sini sama dengan plus 4. Ketemu ya. Nah, contoh lain kalau misalnya ion positif. Contohnya adalah NH4+. Nah, di sini yang punya aturan berarti si H ya. Maka 1 dikali biloxnya N ditambah 4 dikali biloxnya H sama dengan NH4+. Berarti plus itu artinya plus 1 ya. Angka 1 di dalam muatan tidak ditulis. Ditulis hanya tandanya saja, baik negatif, baik positif. Nah, berarti ini 1 dikali N berarti N tambah bilox H kan tadi ada aturannya yaitu plus 1 dengan plus 1. Jadi ini biloxnya N sama dengan 1 dikurang 4, berarti minus 3. Jadi dalam ion poliatomik NH4+, N-nya itu memiliki bilox minus 3. Nah, itu 8 aturan dari penentuan bilox. Kalau tadi ada yang terlewat, silakan diputar kembali videonya biar lebih bisa dipahami lebih dalam.